Halo guys, balik lagi di Driving the Legend. Mengingat kemarin gue habis bikin video yang gue nyerah itu nama E36M43 gue bikin slide untuk ngejelasin lebih detail lagi tentang antusiasme. Apa aja sih sebenarnya yang bisa bener-bener bikin BMW lo tuh mogok? Atau apa aja sih yang bisa kita pertimbangkan sebelum beli BMW E3643? Part-part mana aja yang harus lo lihat detail dan lo cek-cekin. Gue mau coba bahas itu. Balik lagi, gue bukan expert, gue cuma newbie. Jadi kalau ada yang salah boleh banget di komentarin atau boleh banget dibenerin. Istilahnya correct me if I'm wrong lah ya. Cemiu ya. Itulah, lihat aja presentasi gue. Sebentar lagi gue bakal present ke lo semua. So lihat guys, ikutin videonya, tonton sampai habis. Semoga informasinya bermanfaat. Thank you. Halo guys, tadi gue udah sempet recording tapi ada kesalahan. Seperti biasa lah, namanya masih newbie. Gue mau recap 5 biaya termahal dari mobil gue kemarin, yaitu mesin BMW 318 E36M43. Gue pasang donasi di kiri atas. Kalau ada yang mau donate aja, maksudnya kayak gitu. Tapi nggak ngarep sih. Yang penting informasinya bermanfaat dan subscribe, bisa sharing ke teman-teman, dukung terus channel ini kayak gitu. Nah, ini gambar mobilnya. Nah, ini indikator waktu gue pertama beli. Ada beberapa, yaitu ada tambalan di radiator yang gue lihat. Di bulan ketiga gue sempat ngalamin RPM turun ke 0 dan mesin mati. Katanya ada masalah di airflow tapi masih bisa dipakai. Setelah digas kenceng RPM tinggi 125 kali, dia nggak akan turun lagi ke 0, jadi normal lagi. Katanya airflow-nya melemah atau kotor. Bunyi putaran haus di mesin. Ini penyebabnya gue ganti airflow kayak set gitu, karena kan putar terus dia tuh. Starter berat yang awalnya gue kira oli, starter berat yang gue kira awalnya aki, ternyata alternator gue yang udah nggak ngisi aki lagi untuk tenaga listrik starter awal, sampai akhirnya mobilnya nggak bisa starter. Cek indikator gue 2 kali nyala, yang satu alternator nyalanya gambarnya aki, dan kampas rem nyalanya gambarnya rem bulat gitu, warna merah. Juga overheat, selalu pastikan jarumnya ada di tengah kalau BMW gitu untuk suhu mesinnya. Dan juga karet-karet yang getas karena iklim. Gue pernah bleeding kayak radiatornya muntah karena karetnya getas. Mungkin kurang cocok dengan iklim di Indonesia. Kan di sana iklim kan 4 musim ya. BMW kan mobil Eropa. Nah, di Indo tuh karena lembab, terus panas kedingin. Nah, kayaknya karetnya getas sehingga adanya bleeding seperti itu. Oke, yang pertama gue ganti steering rack. Totalnya 4.250.000 sama oli transmisi juga. Nah, ada kebocoran di sekitar sini, rembes oli, sehingga karena budget gue masih full, gue ganti steering racknya. Ini yang pertama gue ganti di mobil gue. Ini gambar technicalnya gue dapat dari Beamer World. Nah, ini tuh nyambung di sini tuh ada container. Nah, ini tuh isinya power steering oil kita. Nah, itu yang nanti masuk ke sini. Nah, itu yang rembes. Ini juga nggak boleh diisi sampai full banget, karena nanti malah bikin rembes gitu. Jadi secukupnya aja. Nanti kalau turun atau apa diisi lagi secukupnya, seperti itu. Next, nah ini ada radiator. Pas gue beli itu di sini udah dilem nih, udah pecah di sini terus dilem. Nah, katanya nggak perlu ganti pak, pakai aja dulu masih aman gitu. Nah, setelah gue pelajari yang namanya air, ketika ada satu titik yang melemah, dia kan rembes ke situ. Ketika itu diperkuat atau dilem, dia rembes ke titik lainnya. Nah, waktu itu titik lemah lainnya ada di sini. Itulah yang terjadi, radiator gue pecah, di sininya udah renggang, airnya turun, rembes ke bawah. Kayak gitu. Nah, terus setelah seminggu dibenerin, ternyata malah tutupnya yang tadi karena overheat, karet-karetnya tuh getas, jadi ada bleeding dari sini, keluar air nih. Ini ada tutupnya tapi keluar air gitu. Nah, bahkan turun sampai setengah airnya di sini. Nah, itulah yang terjadi, bisa menyebabkan overheat lagi, naik lagi suhu mesinnya. Kayak gitu. Nah, radiator ini gue ganti ke
2.350.000. Tadi steering rack 4.250.000, radiator di 2.350.000. Nah, ini alternator gue. Gue ganti 3.750.000. 3.700.000 sorry sama jasa. Di sini nih alternatornya nih posisinya. Merek Bosch asli nih, masih bersih banget kayak gini. Nah, gue tandain merah-merah di sini karena ngetesnya alternator tuh gitu. Ketika lu punya obeng, lu tempel-tempelin ke sini, nempel nggak kayak magnet. Artinya dia ngisi. Karena alternator ini fungsinya untuk ngisi aki yang misalnya dipakai untuk starter kan keluar tuh daya listrik. Nah, nanti pas mesinnya muter nyala, diisi lah aki itu sama alternator. Nah, kalau nggak ngisi, besok mungkin masih bisa dipakai, tapi lusa 3 hari kemudian udah nggak bisa starter tuh mobil. Itu gue ganti di 3.700.000 sama jasanya tentunya. Nah, ini kopling atas kopling bawah nih gue ganti. Kopling bawah tuh lebih kecil kayak gini. Nah, kopling atas tuh ini ada 2 tipe sebenarnya. Punya gue yang lama yang rusak, katanya bawaan dari BMW-nya. Itu besi, gengs, kayak gini. Nah, yang sekarang tuh katanya lebih ringan, terbuat dari plastik. Nah, kopling bawahnya kayak gini, ini 3.400.000. Itu susah banget masuk gigi 1. Terutama gigi 1 waktu itu susah banget. Gue udah takut, gue kira gearboxnya. Tapi akhirnya bisa diperbaiki. Waktu itu kadang susah, kadang gampang gitu. Jadi gue ganti aja deh gitu. 3.400.000 sama jasa dan sama oli transmisi kalau nggak salah ya. Nah, water pump dan tensioner ini nggak terlalu mahal tapi lumayan juga. Nah, ini water pump nih kayak gini, posisinya di bagian yang merah ini. Nah, ini waktu itu muternya seset ada bunyi kayak gitu, jadi kayak harus diganti sebelum dia gagal mompa air ke mesin. Nah, itu overheat lagi gitu. Nah, ini adalah tensioner. Nah, ini puli-pulinya sih lebih murah ya. Waktu itu gue cuma ganti tensioner sama water pump, itu totalnya 1,5 juta. Nih yang merah ini adalah water pump, yang biru ini tensionernya ada di sini di kanan, yang lain puli-puli aja. Nah, ini pulinya ini ada yang nyambung sama ini nih alternator tadi yang gue warnain kuning, cuman spidolnya kagak ada yang merah biru. Yang ini akhirnya gue warna-warnanya kuning. Nah, ini alternator nih. Kalau lu lihat bagian keseluruhan mesin kayak gitu. Itu aja yang bisa gue share. Reference gue ada di Beamer World 1123 VS, Carmudi sama eBay untuk gambar-gambarnya. Jadi thank you karena itu yang gue pelajari dan ini dari pengalaman pribadi gue. Dikoreksi boleh kalau ada kesalahan atau ternyata lebih mahal dari perkiraan atau sebenarnya sekarang harga udah naik turun. Tapi ini kan direkam pada bulan Juni 2021. Jadi kita lihat aja ini acuan harga pas kemarin sebelum gue jual mobil di bulan akhir Mei, akhir April deng. Nah itu jadi lanjut ke closing video after ini. Ini opini dan murni pengalaman gue. Thank you guys. Gimana tadi informasinya? Lumayan ya untuk buka-buka pikiran aja. Mungkin harganya bisa naik turun atau harga gue yang kemahalan, tapi itu harga sama jasa dan hal-hal yang harus diganti lainnya, misalnya ganti kopling, harus ganti oli transmisinya diisi ulang kayak gitu. Jadi itu harga yang gue bayar. Gue recap tadi jadi 5 hal yang paling gede-gede aja dari pengeluaran gue dan yang lumayan lah ngedamage dompet lo nya. Jadi gitu aja hari ini yang mau gue share. Thank you. Subscribe, dukung terus channel ini. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian kalau kalian suka. Semoga kita bisa berbagi ilmu terus. Mohon maaf kalau ada yang salah atau apa. Nanti gue coba klarifikasi juga. Boleh komen di bawah kalau ada masukan atau mungkin gue salah dalam technical atau apa. So thank you guys, see you around.